Karena tahun pengadaan tiap tahun ini berbeda regulasi. Pengen tahu tahun ini seperti apa regulasinya? Memang ada masa sangga. Tapi masa sangga ini tidak menyebabkan untuk merubah apa yang sudah kita upload. Ini ada opini beredar ini ya, sahabat Disdik. Ada mengatakan 2024 ini adalah yang terakhir P3K. Berarti tidak benar ya Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Disdik. Podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai seputar informasi di dunia pendidikan dan juga pemerintahan Provinsi Jambi. Pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang dengan yang banyak sekali dicari ya. Tentu saja Sahabat Disdik banyak menunggu-nunggu ini informasi ini. Apakah dia? Yaitu penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi tahun 2024. Dengan siapa nih ini kita Sahabat Disdik? Tentu saja dengan orang yang banyak ditanya-tanya akhir-akhir ini, banyak dicari-cari. Beliau adalah Bapak Firman Kurniawan SE selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD Provinsi Jambi. Baik, Sahabat Disdik, kita sapa dulu Bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Mohon izin saya sapa dengan Pak Firman ya Pak. Benar. Baik Pak Firman, dengan kesibukan Bapak nih Pak, akhir-akhir ini Bapak nih mungkin adalah termasuk salah satu orang yang paling banyak dicari-cari, banyak ditanya-tanya gitu ya Pak ya. Tetap semangat ya Pak ya. Ya siap. Bagaimana keadaannya, sehat ya Pak? Alhamdulillah sampai saat ini diberi kesehatan terhadap saya dan teman-teman tim untuk pengadaan P3K. Baik Pak, terima kasih Bapak telah berkenan ya Sahabat Disdik ya untuk kita ngobrol-ngobrol di sini. Ya. Kita hanya sosialisasi ya Pak ya terkait dengan telah dirilisnya pengumuman penerimaan P3K di lingkup Provinsi Jambi tahun 2024. Pak, sebelum kita ngobrol panjang lebar Pak, mohon izin Bapak untuk menyapa Sahabat Disdik Pak. Dipersilakan. Sahabat Disdik, khususnya teman-teman kita di Provinsi Jambi, kita hari ini akan bincang tentang mekanisme pengadaan P3K tahun 2024. Karena tahun pengadaan tiap tahun ini berbeda regulasi. Pengen tahu tahun ini seperti apa regulasinya? Ikutin yang podcast sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Firman telah menyapa Sahabat Disdik. Pak, ini kan telah dirilis ya pengumuman resmi tentang pengadaan penerimaan P3K ini Pak ya untuk tahun 2024 di Provinsi Jambi. Kira-kira Pak, ini kita bicara soal teknis dulu ya Pak ya. Kira-kira apa saja persyaratan umum untuk pendaftaran P3K tahun ini? Baik Pak, memang untuk tahun ini khusus di tahun 2024 memang agak berbeda regulasinya dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk tahun ini kita ada dua tahap. Tahap pertama ini sesuai dengan pengumuman kita itu diperuntukkan untuk ex-THK 2. Ya, selanjutnya untuk teman-teman non-ASN yang masuk dalam pangkalan database BKN. Ini masih bertanya juga banyak database yang mana gitu kan. Baik. Ini pangkalan database BKN ini yang sudah kita laksanakan pada tahun 2022. Jadi dalam pangkalan database ini memang ada sejumlah 7.900 teman-teman yang terdaftar. Jadi teman-teman yang sebanyak 7.900 ini bisa mendaftar di periode pertama. Periode pertama ini kita buka di tanggal 1 sampai 20 Oktober. Jadi teman-teman yang 7.900 ini masih ada beberapa hari lagi untuk mendaftar. Baik. Selanjutnya untuk di periode kedua. Periode kedua ini di 17 November sampai dengan 31 Desember. Nah, ini terhadap untuk teman-teman yang siapa? Jadi diberikan kesempatan juga teman-teman yang tidak masuk dalam database. Baik. Jadi totalnya sebenarnya kita ini tenaga non-ASN itu ada hampir 10 ribuan. Jadi berarti kurang lebih 3-4 ribu nanti yang gilirannya nanti di periode kedua. Jadi tetap diberi kesempatan untuk mendaftar P3K. Baik Pak, kembali ke persyaratan umum. Kira-kira ini mungkin dari Sahabat Disdik ini banyak Pak
mungkin barangkali tidak sempat baca regulasinya atau pengumuman resmi dari BKD kemarin gitu Pak ya. Mohon Pak disampaikan kira-kira persyaratan umum bagaimana sih yang bisa melamar di P3K? Ya, yang pasti mereka masih aktif dan bekerja. Masa kerja minimal 2 tahun ya. Sesuai jabatan yang dilamar. Usia gitu Pak ya mungkin? Usia juga minimal 20 tahun, maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Jadi artinya, batas usia pensiun ini tergantung dari jabatan. Seperti guru gitu. Kalau guru 60 gitu ya? Berarti 59. Gitu nah 59-nya ini kapan? 59 ini pada saat pendaftaran. Berarti di Oktober. Berarti kalau lolos hanya punya 1 tahun. Berarti masa kerjanya cuma 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Nah, selanjutnya juga nanti pengalamannya itu sesuai dengan jabatan yang dilamar, gitu ya. Selebihnya ya bebas narkoba, tidak terikat dengan partai politik, ya. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak sedang berstatus sebagai CPNS, P3K maupun TNI Polri, gitu ya. Tidak sedang dipidana. Nah itu nanti semua persyaratannya dia di pengumuman kita. Seperti itu. Gitu. Artinya dia punya pengalaman kerja di bidang itu selama 2 tahun ya Pak ya? Minimal 2 tahun. Baik. Karena P3K ini berbeda dengan CPNS ya. Ketika mereka diangkat, mereka sudah bekerja sebagai sesuai dengan jabatannya, istilahnya special hire gitu ya. Karena mereka gajinya juga langsung penuh full gitu ya. Berbeda dengan CPNS. CPNS ada masa percobaan. Betul. Berarti gajinya 80%. 80%. Kalau untuk teman-teman P3K langsung 100% dan mendapatkan tunjangan jabatan gitu. Artinya untuk khusus umum ya sih Pak ya, ini pelamar hanya dapat melamar di 1 instansi ya Pak. Betul. Nah, jadi selain yang saya sebutkan tadi, mekanisme tahun ini tidak ada lagi formasi khusus, formasi umum. Jadi kalau tahun kemarin yang bekerja di swasta bisa melamar ke provinsi maupun juga dari kabupaten kota, kalau sekarang tidak. Jadi memang difokuskan untuk menyelesaikan tenaga di instansi masing-masing pemdanya gitu. Hal ini berarti untuk Provinsi Jambi hanya dibuka untuk teman-teman yang bekerja di Provinsi Jambi. Gitu. Jadi yang ketahuan ini sahabat Disdik yang melamar lebih dari 1 itu pasti ketahuan nih nanti Pak ya, ada sanksi nggak kira-kira? Nanti terkunci secara sistem di SSJSN di BKN-nya ya. Baik, oke. Itu adalah persyaratan secara umum ya Pak. Bagaimana dengan khusus Pak, kira-kira ada nggak Pak? Ya khususnya tadi ya masa kerjanya minimal 2 tahun tadi ya. Terus masih aktif bekerja. Iya, masih aktif bekerja di tempat dia bekerja saat ini. Dan yang pastikan juga jabatan yang dilamar itu harus relevan dengan pengalamannya. Nah, ketika tidak relevan atau tidak sama, ini nanti di administrasinya akan gugur gitu ya. Linearitas bagaimana Pak? Linearitas guru ya sama nanti. Nanti bisa disesuaikan. Nanti silakan nanti disesuaikan dengan nanti ada SC Dirjen mungkin dari GTK-nya ya. Nah, ketika memang dimungkinkan untuk melamar ke jabatan yang linear itu dimungkinkan nanti. Iya, baik. Baik Pak, nah kembali ke persyaratan khusus, bagaimana Pak? Kira-kira ada nggak? Tadi kan ada persyaratan umum dan juga ada persyaratan khusus gitu Pak ya. Kira-kira teman-teman kita disabilitas nih Pak, mereka mempunyai kesempatan yang sama nggak dengan teman-teman? Ada, kita buka juga untuk beberapa jabatan disabilitas karena memang kita ada beberapa teman yang di dinas sosial itu ya. Jadi ada beberapa jabatan itu bisa dilihat nanti di pengumuman kita. Ya, tidak semua jabatan yang bisa diisi nanti disesuaikan. Yang pasti nanti ada beberapa persyaratan khusus untuk teman-teman disabilitas. Nanti disesuaikan antara tingkat disabilitasnya dengan yang jabatannya. Ya, selain itu nanti diunggah video tentang disabilitasnya. Oh, ada video ya Pak ya. Video ini terkait dengan apa pekerjaannya? Pekerjaannya ya. Sehari-hari gitu Pak. Pekerjaan sehari-harinya nanti divideokan, nanti diunggah gitu kan. Nanti sebagai persyaratan untuk melamar nanti. Nah itu sahabat Disdik ternyata harus ada video. Jadi ini Pak, kita karena di Dinas Pendidikan ini kan ada bagian PKLKI SILB Pak ya, banyak juga teman-teman disabilitas di sana yang juga bekerja mengabdi di sana. Itu banyak pertanyaan seperti itu gitu kan. Baik, berarti membuka kesempatan dibuka ini. Kita kesempatannya. Nanti di lampiran itu ada beberapa jabatan yang bisa diisi oleh disabilitasnya. Oke, baik. Silakan nanti dicermati dan dilihat di pengumuman kita nanti. Iya, baik. Nah ini terkait dengan kualifikasi pendidikan Pak. Kalau nggak salah ini kan ada terbagi 3 ya Pak ya. Kualifikasi pendidikan untuk P3K tenaga guru, tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis. Nah ini bagaimana Pak pembagiannya? Mungkin sesuai regulasi yang berbeda ya Pak, 347 Permen 4 itu ya. Memang antara pembagian porsi ya. Memang dari 1536 ini kita bagi menjadi 1306, kesehatan 170,
teknis 60. Nah, ini pemberian porsi ini memang kita mengikuti arahan dari pusat. Karena masih prioritas itu untuk di tenaga guru. Yang pertama kali itu tenaga guru, yang kedua kesehatan, baru nanti tenaga teknis. Nah, jadi memang kondisi tahun ini kita mudah-mudahan nanti gurunya udah selesai tahun ini ya. Nah, ketika dibuka lagi tahun depan nanti baru kita prioritaskan ke tenaga teknis mungkin. Jadi kita fokusnya beberapa tahun ini masih di 3 periode ini masih ke guru gitu. Jadi kita harapkan tahun ini gurunya udah hampir habis gitu ya. Iya. Kenapa terbatas 1536 ya? Ini juga banyak pertanyaan ini ke kami BKD-nya. Karena memang kemampuan kondisi keuangan gitu kan. Anggaran kita ya. Anggaran betul ya. Jadi setelah kita ada timnya itu diperhitungkan ya. Karena juga ini gaji P3K ini kan sumbernya dari DAU. Betul ya. Jadi DAU ini yang disalurkan ke Pemprov berapa? Nah, itulah nanti kita hitung dan kita bagi selama 14 bulan gitu. Karena P3K juga mendapatkan gaji 13 dan gaji 14 selama ada kemampuan keuangan daerah. Nah, makanya dengan dana yang disalurkan dari pusat dihitung dapat angka 1536. 1536. Iya. Kenapa di tempat lain kok bisa berbeda? Ya berarti penyaluran DAU-nya mungkin jumlahnya kan berbeda-beda. Kekuatan anggaran juga berbeda-beda. Begitu sahabat Disdik ya. Jadi jangan dibanding-bandingkan dengan daerah lain. Ini banyak sekali ini Pak. Justru mereka malah baca regulasi atau pengumuman dari daerah lain. Itu tidak bisa karena kekuatan anggaran kita berbeda-beda. Ya. Dan luasan wilayah juga berbeda-beda. Itu mungkin berdasarkan pertimbangan itu ya Pak ya. Makanya terjadi perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Baik ya sahabat Disdik ya. Baik, sahabat Disdik, kita masih bersama Bapak Firman dari BKD ya. Nah ini Pak, kita lanjut dengan mekanisme tata cara pendaftaran. Jadi banyak sekali mungkin dari sahabat Disdik ini Pak yang mungkin pertama kalinya ini ikut melamar di P3K. Mohon izin Pak untuk disampaikan bagaimana tata cara melamar P3K tahun ini. Baik Mbak, untuk tata caranya kami harapkan nanti memang sebenarnya sudah ada di pengumuman, tapi secara umum saya sampaikan beberapa persyaratan seperti KK ya, KTP, ijazah, ya, pas foto, itu semuanya di scan. Nah, asli ini, Pak ya? Asli ya. Jadi scannya ini benar-benar memang bersih, rapi ya, dan jelas, terbaca. Jangan sampai nanti seperti tahun-tahun sebelumnya ada beberapa yang diunggah itu tidak terbaca dengan jelas. Nah, nanti takutnya nanti ini menjadikan kegagalan administrasi, berubah menjadi TNS gitu ya. Nah, memang nanti semuanya itu di scan, nanti di tempat pendaftaran melalui kanal SSC SNBKN, nanti di sana disiapkan menu-menu untuk mengunggah file. Ya, nanti silakan dilihat. Menu-menu yang siap diisi selain pas foto dan lain-lain tadi, ada juga SKSK surat keterangan semuanya asli berarti Pak ya? Ya, surat pernyataan gitu kan. Nah, nanti semuanya dilihat di menu SSCSN. Nah, nanti semuanya diupload di sana nanti ya. Ya, jadi saya ulangkan lagi, harap di scan dengan baik, rapi dan jelas. Nah, itu ya. Jadi itu kita jangan sampai nanti seperti tahun sebelumnya nanti itu banyak yang tidak terbaca. Nah, kalau sudah tidak terbaca ya, memang ada masa sanggah. Tapi masa sanggah ini tidak menyebabkan untuk merubah apa yang sudah kita upload. Kalau kesalahan fatal dari kita pelamar itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Kecuali kalau memang ada penilaian yang salah dari pansel, itu bisa disanggah nanti. Mungkin gitu Mbak. Pak, ini kan pengumuman yang telah dirilis kemarin itu ada 2 periode ya Pak ya. Ada 2 periode untuk P3K tahun ini gitu. Nah, ini kira-kira apa sih Pak yang membedakan antara periode pertama dan periode kedua? Ya, jadi sepertinya karena memang dari pusat ya, dalam hal ini Panselnas memang menindaklanjuti Undang-Undang 20 ini. Dalam pasal berapa itu memang untuk mewajibkan suatu daerah itu untuk seluruhnya termasuk ya, untuk menyelesaikan tenaga non ASN-nya ya. Paling lambat tanggal 20 Desember. Ya, nah BKN selaku pelaksana untuk dalam hal bidang kepegawaian ya, ini sengaja membagi 2 periode ini. Periode pertama ini tadi memang fokusnya untuk menyelesaikan yang masuk dalam pendataan. Iya. Karena pendataan ini
datanya itu memang sudah ada di BKN. Ya, jadi BKN enak untuk menyeleksi itu lebih mudah karena datanya sudah ada. Karena data sudah ada, makanya periode pembukaannya tidak panjang, hanya 20 hari ya. 20 hari ya. Nah, ketika periode kedua ini memang dari pusat mengetahui memang ada beberapa tenaga non-ASN ini yang di luar dari pendataan tadi. Tidak masuk di BKN tadi. Tidak masuk ya? BKN. Database data, ya. BKN tidak mempunyai database. Makanya diberikan kesempatan pada periode kedua. Itu jaraknya lama, 1,5 bulan. 1,5 bulan. Ya, jadi dari BKN menyerahkan ke daerah untuk benar-benar menyeleksi apakah teman-teman ini memang masih bekerja. Ya, jadi takutnya jangan ada sampai penumpang gelap gitu ya. Baru masuk sebulan 2 bulan tiba-tiba ikut tes, takutkan nanti lulus gitu kan. Baik. Nah, jadi memang fokusnya dari pusat memang untuk menyelesaikan semua tenaga non-ASN. Mohon izin Pak, yang termasuk ke dalam kategori periode pertama, periode kedua itu seperti apa Pak? Ya, kalau periode pertama tadi yang teman-teman yang masuk ke dalam database yang pertama ya. Terus yang tenaga SK2 tenaga K2 kita memang di provinsi masih ada sekitar hampir 200-an mungkin. Gitu ya Pak ya. Ya. Untuk guru Pak, kalau nggak salah ada perbedaan ya, ada ini nggak, ada tambahan nggak Pak, guru prioritas ya kalau nggak salah ada ya. Kalau guru itu kalau P1 kita di provinsi nggak ada P1 ya. P1 ini yang mengikuti seleksi tahun 2021 tapi tidak mendapatkan formasi. Nah itu sampai di sini banyak yang nanya ini apakah kita ada yang masuk dalam prioritas, ternyata provinsi Jambi nggak ada. Provinsi kita nggak ada. Nah ini di kesehatan ada juga namanya bidan pendidik. Ya, tapi kita di provinsi nggak ada. Di provinsi Jambi tidak ada. Nggak ada ya. Jadi memang kita pesertanya yang K2 sama yang non-ASN dimasuk dalam database yang pertama. Berarti kita walaupun tidak terdaftar di database BKN tetap bisa mengikuti di periode bisa diberikan kedua. Kesempatan, tapi tunggu dulu, selesaikan dulu periode pertama. Ada jadwalnya ya Pak. Iya, harap sabar ya teman-teman. Mau dipaksakan juga, dibikin akun, nanti diarahkan juga untuk menunggu ke periode kedua. Iya. Baik. Baik Pak. Nah ini terkait dengan lowongan formasi, terus lokasi seleksi, kira-kira di mana sih Pak bisa diakses ini Pak? Mungkin pada saat ini belum ada ya Pak ya? Ya, kalau lokasi seleksi nanti ya, pada saat sesuai jadwal nanti setelah dilakukan seleksi administrasi, nanti baru dipetakan oleh BKN. Ya. Kalau menurut tahun-tahun sebelumnya lokasinya biasanya selain di UPT BKN, ya, biasanya ada di tempat-tempat lain. Mungkin di Poltekkes ya, atau mungkin di hotel, di tempat-tempat hotel gitu ya. Nanti itu kewenangan BKN nanti yang melaksanakannya. Nanti kita bantu ya sahabat distrik, nanti di bawah ini ada diberi link ya kemana akan mengakses daripada lokasi dan juga lowongan formasi. Nanti kita bantu ini kan di bawah ya sahabat distrik. Oke, baik Pak, selanjutnya tadi Bapak sempat menyentuh sedikit tentang jadwal pelaksanaan seleksi ini Pak. Secara garis besar ada periode 1 pertama dan periode kedua. Mohon secara detail Pak kira-kira perbedaannya. Ya. Jadi ya untuk periode pertama nanti sesuai dengan pengumuman itu nanti kita pendaftarannya dibuka sampai tanggal 20 ya. Tanggal 20 nanti tahapannya selesai, tahapan seleksi administrasi, nanti ada pengumuman hasil seleksi administrasi itu nanti di 30 Oktober sampai dengan 1 November. Jadi ada sekitar waktu 1 hari ya. Selanjutnya nanti ada masa sanggah dan jawab sanggah. Nah, ini masa sanggah ini ketika memang terjadi kesalahannya dari pelamar itu tidak ada waktu untuk diberikan perbaikan dokumen ya. Jadi sekali lagi harap hati-hati dalam mengunggah dokumen pendaftarannya. Nah, setelah masa sanggah nanti ada pengumumannya di bulan November ya. Nah, setelah itu nanti baru ada penarikan data final, ini dilakukan oleh BKN. Nanti penarikan data final dilihat berapa banyak yang lolos administrasi. Nah, itulah nanti dipetakan oleh BKN untuk memetakan tempat-tempat lokasi untuk melaksanakan seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensinya nanti dilakukan pada tanggal 2 sampai dengan 19 Desember. Jadi selama nanti pada saat itulah nanti akan dilakukan seleksi kompetensi berupa CAT. CAT ya Pak ya. Kita hanya 1 kali melaksanakan seleksi kompetensi, tidak ada seleksi tambahan. Tidak ada seleksi tambahan. Ya, berarti wawancara pun CAT semua ya Pak ya? Wawancara dalam bentuk CAT ya. Jadi tidak ada wawancara tatap muka gitu ya. Iya, baik. Ya, nah selanjutnya baru ada pengumuman. Pengumuman kelulusan di terakhir 31 Desember nanti dari 24. Selanjutnya itu sudah mekanisme di BKD, pengusulan nih, pengisian DRH ya, nanti sampai penetapan dan pengangkatan.
Nah itu untuk periode pertama. Nah periode kedua. Sedikit dipotong. Mungkin banyak yang bertanya-tanya periode dan gelombang itu sama aja berarti Pak ya? Sama aja. Tergantung sebutannya. Kalau kita di sini sebutnya periode, ada beberapa daerah mungkin gelombang. Ada mungkin tahap gitu ya. Baik. Ya. Selanjutnya lanjutkan Pak. Nah selanjutnya untuk di periode kedua atau gelombang kedua, tahap kedua, nanti kita umumkan lagi di tanggal 1 sampai 30 November. Ya, nanti pengumumannya, pendaftarannya dibuka tanggal 17. Iya, baik. Ya, 17 sampai dengan 31 Desember. Nah, kan panjang nih waktunya, kan. Nah, selanjutnya sama tahapannya, ada seleksi administrasi, pengumuman, nanti ada masa sanggah, sampai terakhir nanti di pengumuman kelulusannya di bulan Mei. Bulan Mei tahun 2025. Jadi agak panjang waktunya. Panjang ini ya. Ya, jadi karena ini 2 tahap, biasanya kalau kita 1 tahap itu di bulan Mei mungkin sudah penyerahan SK ya. Ini sepertinya belum nanti ya, karena masih ada di periode keduanya. Jadi memang fokusnya memang dari pusat memang untuk kita selesaikan dulu semuanya ini untuk menjadi tenaga non ASN, menjadi mungkin P3K nanti gitu ya. Kita lihat seperti apa kedepannya dari kebijakan dari pusat gitu. Jadi tahun depan pun hampir setengah tahun itu masih menyelesaikan proses ini ya Pak ya? Masih berproses itu Mbak. Baik. Berarti kemungkinan pembukaan P3K untuk 2025 masih ada berarti ya Pak ya? Mudah-mudahan. Kita harapkan juga masih ada, karena kita tahu kondisi si non ASN kan masih banyak nih dengan formasi kita buka. Orangnya banyak tapi rumahnya sedikit. Iya betul. Ya, jadi kita harapkan memang dimungkinkan peluang tahun depan. Ya, kemarin kita juga sudah bersurat ya ke Menpan. Kiranya dimungkinkan tahun depan dibuka, nanti baru kita fokuskan ke tenaga teknis. Tenaga teknis ya Pak ya. Iya. Ya mungkin akhir tahun lah, berarti setelah semester kedua lah ya jatuhnya ya Pak ya. Karena semester 1 kita fokus menyelesaikan 2024. Ya. Tahun ini sepertinya kan di bulan Oktober juga baru dibuka kan. Baik. Ya, ini terakhirnya penetapan di periode kedua ini di bulan Juli. Ya, jika dimungkinkan mungkin di akhir tahun 2025 lagi nanti dibuka lagi formasi gitu kan. Mudah-mudahan kita doakan saja mungkin. Baik, ini ada opini beredar ini ya sahabat Disdik, ada mengatakan 2024 ini adalah yang terakhir P3K, berarti tidak benar ya Pak ya? Belum juga ya, karena kita kebijakan ini kan berubah-berubah. Karena kalau dianggap terakhir, karena beberapa daerah semuanya sama kasusnya. Sama ya, belum tentu ya Pak. Belum tentu ya, karena buka formasi ini kan tergantung kemampuan keuangan. Belum bisa menyelesaikan semuanya posisinya. Berarti bukan pasti ya, sahabat Disdik, bukan pasti 2024 ini yang terakhir itu bukan gitu kan, kita belum tahu ya Pak ya. Kita doakan mudah-mudahan tahun depan masih kita buka lagi gitu kan. Baik. Nah Pak, ini terkait dengan tahapan seleksi itu kan tadi Bapak sempat menyampaikan ada seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi gitu Pak. Mohon Pak untuk disampaikan ke sahabat Disdik. Ya, jadi seleksi administrasi. Jadi beberapa tahapan yang kita lakukan untuk pengadaan tahun ini memang terdiri dari administrasi dan seleksi kompetensi ya. Hanya 2 itu. Administratif sudah pasti nanti dokumen yang diunggah sesuai dengan persyaratan. Nah, seleksi kompetensi ini adalah berupa CAT. Ya, CAT ini nanti berupa soal dalam bentuk pertanyaan dalam kita memakai PC atau komputer gitu. Jadi dijawabnya langsung melalui PC. Nah, nanti jumlah soal keseluruhan itu ada 145. Ya. Terdiri dari seleksi kompetensi teknis sebanyak 90 soal. Nanti ada seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25. Dan seleksi kompetensi sosial kultural sebanyak 20. Selanjutnya nanti ini ada wawancara. Wawancaranya 10 ya Pak ya. Wawancara berupa pertanyaan dalam PC, bukan tatap muka. Nah, setelah itu nanti daerah di ranking. Jadi kita di sini berbeda dengan CPNS pakai NAB ya, tidak pakai passing grade. Tidak pakai passing grade Pak ya. Jadi hanya perankingan. Jadi teman-teman nanti melamar di formasi berjumlah 5, pelamarnya 10, yang ditarik 1 sampai 5 terbaik. Berarti yang terbaik ini diambil ini ya Pak. Terbaik selain mengutamakan prioritas tadi. Pakai dia K2, masuk tenaga non ASN kedua gitu kan. Nah, atau dia sudah berpengalaman bekerja selama 2 tahun atau 4 semester gitu ya Pak ya. Ya, itu untuk guru. Untuk guru ya Pak ya. Nanti di ranking. Iya. Baik, nah ini terkait dengan masa hubungan kerja. Nah itu Pak, bagaimana masa hubungan kerja ini? Apakah ada batasan? Ya, kalau untuk masa kerja P3K ya ini kita per 5 tahun kontraknya. Kontraknya per 5 tahun nanti ya Pak ya. Per 5 tahun ya. Nanti 5 tahun perbarui. Nanti ya selama si P3K ini tidak terkena masalah, kinerjanya disiplinnya baik, kinerjanya baik,
insya Allah diperpanjang lah sampai batas usia pensiun. Iya, baik Pak. Karena P3K juga ada kerja seperti CPNS, seperti PNS. Ada penilaian juga ya Pak Ada penilaian juga. Ya. Baik Pak. Nah ini Pak, ada nggak ketentuan-ketentuan lain yang ingin Bapak sampaikan Pak terkait dengan sosialisasi pengumuman P3K tahun 2024 ini Pak? Ya, tadi memang ketentuan lainnya tidak ada, memang hanya beberapa tahapan. Tapi yang itu tadi diharapkan tadi dalam melamar tadi sekali lagi kita ingatkan, mohon diperhatikan antara pengalaman dengan jabatan yang dilamar. Karena di situ yang banyak terjadi gagalnya administrasi gitu ya. Karena juga memang beberapa pertanyaan kemarin juga kita sudah sosialisasi. Setelah sosialisasi masih juga banyak pertanyaan mengenai antara jabatan yang dilamar dengan pengalaman tugasnya. Jadi pengalaman tugas itu kadang teman-teman ini tidak membaca deskripsi pekerjaan yang dilamar. Nah, jadi pekerjaan dan jabatan yang dilamar itu dilihat dulu. Tugasnya apa, uraian seperti apa, nanti disesuaikan dengan posisi kita sekarang. Apabila itu harus matching dan relevan. Harus relevan. Ngelamarnya jabatan A, pengalamannya jabatan B. Nah, ketika itu tidak matching, berarti tidak TMS berarti kan, tidak sesuai gitu. Nah, itu mungkin yang harus diperhatikan mulai dari awal. Minimal administrasi lolos agar bisa mengikuti seleksi kompetensi gitu. Iya, baik. Kalau formasinya nggak ada Pak, berarti bagaimana tuh Pak? Ya kalau formasinya nggak ada, tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, kualifikasi pendidikannya. Ya itu sudah terjadi, berarti sudah tidak gagal lah berarti. Iya, atau di under tuh Pak, harus turun. Nah ini kemarin sudah kita sosialisasikan juga ketika misalnya satu, tapi tidak ada sesuai dengan jabatan yang dilamar, boleh silakan. Memang asal yang bersangkutannya mau turun tahun itu silakan gitu. Nanti disesuaikan gitu. Baik, tapi tidak diwajibkan ya kalau mau ya Pak ya. Kalau mau, kalau nggak mau juga tidak apa-apa. Kalau tidak mau berarti formasinya kita anggap tidak ada berarti ya. Pada saat tes Pak pelamar, apakah izin sakit dan alasan dan sebagainya tidak datang itu bagaimana Pak? Apakah dia otomatis gugur atau diberi kesempatan? Kalau sakit bisa kita mintakan surat keterangan dari dokternya. Berarti bos yang menyusul. Mudah-mudahan nanti bisa dipertimbangkan untuk mengikuti jadwal seleksi kompetensi yang berikutnya. Oh baik, asal ada surat keterangan dari dokter. Berarti masih ada kesempatan ya? Bisa. Baik Pak. Silakan. Masih bersama dengan Bapak Firman dari BKD Provinsi Jambi. Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang datang dari masyarakat, baik dari sosial media maupun WhatsApp, dan secara langsung juga ada ini Pak. Lumayan Dinas Pendidikan ini merupakan OPD yang cukup besar ya Pak ya. Mohon izin Bapak bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu. Yang pertama ini saya bacakan ya Pak ya. Dengan adanya 2 tahapan seleksi, bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Mungkin tadi sudah Bapak sampaikan ya Pak ya. Betul ya, sudah sampaikan. Jadi saya ulangi kembali. Jadi periode pertama yang sebagaimana saya sampaikan tadi, ini untuk teman-teman yang SK2 dan tenaga non ASN yang masuk dalam pangkalan database. Ini diberikan kesempatan dulu untuk mengikuti periode pertama yang sebanyak sejumlah 7.900 tadi. Baik. Diberikan kesempatan dulu. Nah, nanti yang kedua, ini teman-teman yang tidak masuk dalam pendataan. Jadi kan banyak nih kekhawatiran nih. Mungkin saya ulang lagi nanti. Yang saya ini sudah bekerja nih 10 tahun, tapi kenapa tidak masuk dalam database? Setelah kita lihat, jabatannya pelayan sekolah, satpam, terus gajinya di luar dari APBD dan APBN. Contoh tenaga kesehatan itu dari Beludin, kan nggak masuk semua itu. Dari Belut Kan ada kekhawatiran kemarin sebelum ada pengumuman seperti ini. Nah, ternyata itu dipikirkan oleh dari pemerintah pusat selaku Panselnas. Kamu silakan ikut tapi nanti dulu gitu kan. Ini periode pertama untuk teman-teman yang masuk dalam pangkalan, yang kamu anda sekalian yang tidak di luar yang di luar database, itu periode kedua. Jadi tetap diberi kesempatan gitu ya. Sebenarnya cukup adil loh sahabat distrik ya, semuanya dapat kesempatan sebenarnya gitu ya. Betul ya. Nanti yang pelayanan penjaga, supir gitu kan. Nah, selama nanti jabatannya nanti
relevan dengan jabatan lamar, ikut di periode kedua gitu. Usahakan daftar aja dulu ya Pak ya. Daftar dulu ya. Iya, baik. Nah ini Pak, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Pemprov Jambi menyelesaikan permasalahan honorer yang ada saat ini, mengingat formasi yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi Jambi hanya 1.536 di tahun 2024, sedangkan jumlah honorer masih banyak. Nah ini bagaimana Pak? Ya, tadi kemudian kondisi kita total hampir 10.000 itu. Iya. 7.900 yang masuk dalam pendataan. Sisanya itu di luar pendataan. Ini formasi 1536. Numpuk nih masuk dalam rumah yang kecil gitu kan. Nah, sudah kita upayakan. Kita sudah bermohon ke pusat kiranya mungkin tahun depan untuk dibuka lagi. Gitu kan. Nanti kita lihat tahun depan apakah nanti dimungkinkan, karena ini kan sifatnya nasional. Jadi bukan hanya misalnya diberikan untuk kesempatan Provinsi Jambi saja untuk dibuka tahun depan, saya rasa tidak kan. Jadi kita lihat selesaikan periode untuk 2024 ini. Nah, ketika nanti dibuka dan memang secara keuangan secara anggaran ada ya, insya Allah nanti kita buka lagi dengan memperhatikan kondisi sisa tenaga non ASN yang masih ada belum terangkat gitu. Baik. Nah, nanti saya tambahkan lagi ini. Baik, Pak. Jadi sesuai Permenpan yang sekarang ini, jadi sebagaimana mungkin sudah beredar juga ya. Ya, bagi yang sudah ikut tes ya, melamar dan tes itu sesuai dengan Permenpan 6 ya, di pasal terakhir itu dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu ini memang berbeda dengan P3K penuh waktu. Nah, mengenai teknis seperti apa nanti kita tunggu PP-nya tahun depan ketika nanti keluar. Berarti regulasinya belum ada ya Pak ya? Belum ada, ya. Jadi teman-teman yang masuk dalam khususnya dalam pangkalan database tes ya, ikut dulu melamar dan mengikuti seleksi gitu. Iya, baik. Jadi, berarti sahabat distrik mengenai paruh waktu ini sebenarnya banyak yang bertanya nih Pak. Artinya berapa bayaran, bagaimana sistem kerja dan sebagainya, tunggu ya. Tunggu tahun depan nanti kita lihat. Tahun depan. Karena dalam proses ya Pak ya. Masih dalam proses. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana status honorer yang telah terdaftar dalam database BKN dan tidak ada formasi? Nah, terus apakah mereka juga bisa mendapatkan NIP di tahun 2024 dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Nah, ini tadi kalau memang tidak sudah mendaftar ikut seleksi kompetensi, ternyata tidak dapat terangkum dalam formasi, itu nanti diusulkan oleh PPK ke Kemenpan agar diusulkan menjadi P3K paruh waktu tadi kan. Nah, P3K paruh waktu ini apakah mendapatkan NIP, gajinya seperti apa, penempatannya nanti di mana, apakah pada saat melamar atau jabatan yang dilamar, nah itu belum tahu. Tapi setidaknya beberapa nama yang akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu itu sudah ada gitu nah kan. Jadi untuk teknis seperti apa nih, penggaji dan penempatan nanti saat ini masih digodok RPP tentang P3K paruh waktu gitu. Jadi kita lihat tahun depan nanti seperti apa. Nah, ini ada lagi nih Pak, agak sedikit nasib nih, ngadu nasib ya teman-teman ya. Baik, kita sama-sama nasibnya sama lah ya teman-teman ya. Mungkin ada yang duluan, ada yang enggak gitu ya. Nah, ini bagaimana nasib honorer yang telah bekerja 2 tahun berturut-turut dan yang lama mengabdi, namun tidak terdaftar di database BKN pada saat pendaftaran seperti satpam, tenaga keamanan, customer service, sopir yang dibayarkan melalui dana BLUD. Nah itu untuk teman-teman yang kondisi seperti ini, nanti di periode kedua kita berikan kesempatan untuk tetap mengikuti seleksi. Jadi untuk tahun ini giliran dulu gitu ya. Nanti yang periode pertama itu masuk dalam database, yang di luar database itu nanti di periode kedua. Nah, ini kenapa mereka tadi tidak masuk? Memang pada saat pendataan itu memang ada beberapa regulasi yang disiapkan dari Menpan. Seperti contoh tadi ya, itu supir, apalagi di penjaga sekolah, itu merupakan customer service, jabatan dasar yang tidak dibutuhkan sebenarnya dalam suatu organisasi. Itu karena bisa diisi oleh dengan pihak ketiga atau outsourcing. Nah ini itu jadi pertanyaan kemarin Pak, apakah mereka akan di outsourcingkan? Berarti diberi kesempatan di periode kedua. Di periode kedua ya, gaji BLUD tadi kan. Nah, semuanya tetap terakomodir nanti. Diberikan kesempatan untuk mengikuti tes nanti ya. Berarti tidak outsourcing ya Pak ya? Tidak menjadi outsourcing. Baik. Nah, selanjutnya Pak, untuk yang tidak ada jurusannya, kemana harus melamar? Nah, ini ada pertanyaan seperti itu Pak. Iya, kalau tidak ada jurusannya berarti mau dipaksa seperti apa ya? Karena memang kondisi kebutuhannya memang seperti itu.
bagaimana untuk mengakomodirnya ya tadi. Kalau memang pendidikannya satu, silakan. Kalau mau pakai ijazah SMA, under ya Pak ya, diturun ya. Jika mau, jika berkenan. Iya, gitu, jika berkenan. Kalau tidak mau, misalnya ya posisinya sebagai tenaga non ASN, tunggu mungkin periode berikutnya jika dimungkinkan lagi kita buka lagi gitu. Iya, baik. Oke, selanjutnya nih Pak. Berdasarkan apa penetapan formasi P3K mengingat formasi yang diusulkan oleh UPD banyak yang tidak terakomodir? Ya. Memang karena kita mengingat keterbatasan jumlah, memang beberapa ada OPD sebenarnya ada yang masuk ke BKD ya usulannya, dan juga lihat dari kebutuhan yang prioritas. Nah, jadi dasar pertimbangan itulah makanya menetapkan 1536 tadi. Tentu memang 1536 ini kan untuk terdiri dari prioritas guru. Kalau guru memang kebutuhan kita ambil dari Dapodik. Ya. Kalau kesehatan kita ambil dari SISDMK. Nah, yang 60 inilah dari beberapa OPD prioritas yang kita tarik, itu yang nanti kita usulkan. Nah, jadi mekanismenya seperti itu. Ya, jadi yang beberapa usulan OPD yang masuk itu dari 60 itu sebenarnya. Ya. Kalau yang 170 otomatis sistem kebutuhan tenaga kesehatan dari SISDMK. Seperti Dapodik. Ya, sebutannya nanti di SISDMK. Nah, kalau guru itu kebutuhan dari Dapodiknya nanti data pokok peserta didik yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Pak ya. Betul ya. Baik Pak, selanjutnya bagaimana dengan PTT yang pendidikannya tidak linear di tempat kerja sekarang? Apakah bisa ikut P3K yang umum atau gelombang 2? Apakah masih ada yang umum Pak ini istilahnya yang disesuaikan dengan background pendidikannya? Apabila tidak lulus juga P3K, apakah masih bisa tetap bekerja di tempat semula walaupun pendidikannya tidak linear? Contoh, sarjana pendidikan guru bahasa Inggris namun bekerja sebagai honorer di Dinas PU. Ya, jadi kalau mengenai antara pendidikan dengan tidak linear ya, sebenarnya tidak linear dan tidak relevan dengan jabatan di posisi kita duduk sekarang bekerja ya. Seperti dia sarjana pendidikan bahasa Inggris. Seharusnya berarti guru ya, tapi kerjanya sebagai tenaga administrasi. DPU ya. Nah, kita lihat dulu jabatan yang akan dilamar ada dengan kualifikasi pendidikan S1 pendidikan bahasa Inggris. Selama itu dimungkinkan ada, bisa. Contoh mungkin. Biasanya jabatan pendidikan yang sifatnya umum dan luas itu arsiparis. Arsiparis itu dimungkinkan untuk melamar di jabatan arsiparis. Karena memang arsiparis itu sifatnya umum dan pengalaman tugas kita di UPD itu rata-rata pengelolaan arsip. Bisa. Nah, selama dengan tapi dilihat dulu jabatannya ya. Nah, tapi kalau menjurus ke teknis itu tidak dimungkinkan. Ya, mungkin contoh misalnya ya sarjana peternakan yang tugasnya mungkin yang seharusnya penempatannya di dinas peternakan. Tapi jabatannya mungkin pekerjaannya dia di jabatan di umum. Nah, itu tidak linear nanti. Ya, jadi tergantung lihat kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar. Selama tidak linear, ya dipastikan itu TMS dari segi administrasi. Nanti kita ada pengecekan oleh pansel daerah gitu kan. Nah, makanya tadi kita sampaikan berkali-kali, lihat uraian tugas, deskripsi pekerjaan, jabatan yang dilamar itu sesuaikan dengan posisi kita duduk sekarang. Ketika itu tidak matching, ya dipastikan TMS. Pasti nggak lulus administrasi ya Pak ya. Administrasi ya, betul. Nah, apabila dia sudah ikut P3K nih, nggak lulus, nah gimana bisa nggak dia masih bekerja di tempat sekarang? Itu tergantung dari OPD-nya. Karena pengangkatan tenaga non-ASN ini bukan SK kita dari gubernur maupun dari proses BKD. Itu diangkat oleh kepala dinas masing-masing. Silakan kepala dinasnya apakah memungkinkan untuk kembali lagi. Ya, tapi saya rasa tetap bekerja gitu ya. Apalagi terutama yang teman-teman di dalam yang sudah masuk dalam database, karena edaran Menpan di tahun 2022 dan 2003 tenaga non ASN itu yang sudah masuk dalam database itu tetap dibayarkan gajinya dan tidak diberhentikan. Jadi seharusnya mereka tidak lulus masih tetap bekerja di tempat OPD-nya. Nah, gitu. Wah, bernapas lega ya buat yang bertanya ya. Mudah-mudahan bisa sedikit. Ini banyak yang mimpi buruk Pak katanya. Takutnya mereka berhenti bekerja. Karena ada informasi di beberapa daerah mereka tidak dimungkinkan atau kembali lagi ke tempat OPD-nya. Jadi itu sebenarnya tergantung ke kebijakan masing-masing Pemdanya. Jadi kalau seperti itu ya kita kasihan juga gitu kan. Betul. Sebenarnya acuannya sudah ada, surat edaran Menpan tadi tetap dibayarkan gajinya. Kan berarti kan
intinya tidak diberhentikan, tetap diangkat gajinya gitu ya. Nah itu. Baik Pak. Nah ini pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Apakah PTT yang belum masuk dalam database BKN bisa ikut tes P3K di daerah lain? Apakah dengan keikutsertaannya di daerah lain secara otomatis akan menutup kesempatannya terdaftar sebagai P3K di tempat kerja asal? Ya. Kalau untuk pengadaan tahun ini itu tidak dimungkinkan lagi, karena memang tidak ada istilah formasi umum dan khusus. Jadi memang kita pun mau melamar ke daerah lain itu dikunci secara sistem, karena kita terdaftar di daerah A, melamarnya di daerah A, nggak bisa ke B atau ke C. Jadi secara sistem pun udah terkunci lagi, memang udah ditutup pintunya gitu. Nah, jadi memang gitu juga sebaliknya dari B mau ke A gitu ya. Jadi untuk mekanisme tahun ini itu tidak ada lagi pelamaran umum. Jadi nyebrang lintas ya. Antar daerah itu nggak bisa. Antar daerah ya, Pak, tidak bisa ya. Baik, selanjutnya nih Pak, kita agak ini ya Pak ya, karena cukup banyak ini ya sahabat Disdik. Apabila dalam P3K guru ternyata tidak bisa terisi oleh PTT yang terdaftar di BKN atau Dapodik karena tidak memenuhi passing grade. Nah ini dia masih pakai istilah passing grade ini Pak ya. Apakah di gelombang kedua formasi tersebut bisa diisi oleh PTT yang belum terdaftar atau bahkan pelamar umum? Bagaimana ini Pak? Jadi dipastikan tahun ini kita tidak passing grade. Jadi sekarang sesuai dengan regulasi yang ada, ini hanya perangkingan. Jadi istilahnya tidak ada lagi yang tidak mencapai NAB, nilai ambang batas. Jadi ditarik ranking yang terbaik sampai memenuhi kuota jumlah formasi. Jadi hampir dimungkinkan ya. Tidak akan kosong ya? Tidak akan kosong selama pelamarnya ada. Mengingat pelamar kita banyak, kayaknya kosong nggak ada deh sahabat Disdik ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya Pak ya. Nah ini ada pertanyaan, perbedaan fundamental seleksi P3K tahun kemarin dengan sekarang di mana? Ada beberapa formasi seperti prakom di tahun lalu ada untuk umum, di tahun ini tidak ada. Nah itu Pak, gimana nih Pak? Ya jadi memang perbedaan yang terlalu ini ya. Memang karena tahun kemarin itu ada istilah formasi umum dan khusus. Umum ini terhadap pelamar yang di luar dari instansi pemerintah Provinsi Jambi. Memang tahun kemarin kita buka prakom itu untuk umum ya. Jadi sasarannya kemarin memang untuk yang dari luar, dari swasta boleh, Pemda lain boleh. Hanya ya mekanisme penilaian pakai NAB. Jadi meskipun formasinya 10, pelamarnya ibaratnya 10 juga, ketika NAB-nya tidak tercapai, tidak lulus. Itulah yang menyebabkannya terjadi kekosongan formasi. Nah, tahun ini mau kita isi buka prakom lagi, ya, tapi kan hanya untuk teman-teman non ASN. Nah permasalahannya pada saat penyusunan peta jabatan, anjap ini berarti ya? Anjap berarti kembali lagi nih ke awal. Jabatan betul. Jabatannya. Beberapa OPD itu tidak mempunyai SK formasi persetujuan dari Menpan. Itu yang menyebabkan tidak bisa kita buka. Kalau tahun kemarin tidak sampai ke situ. Jadi bisa dibuka tanpa melihat penetapan formasi dari Menpan. Nah tahun ini harus mempunyai penetapan formasi dari Menpan. Nah itu yang kita tidak punya, maka kita tidak buka untuk prakom. Karena prakom ini masuk ke kelompok jabatan fungsional. Iya betul. Ya. Jabatan fungsional itu penetapan formasinya dari Menpan. Jadi makanya agak sedikit jumlah jabatan fungsional kita buka tahun ini, banyak ke jabatan pelaksana. Nah itulah penyebabnya. Khusus prakom ini memang fungsional ya Pak ya? Iya fungsional. Baik. Nah itu perbedaan fundamentalnya ya sahabat Disdik. Terus selanjutnya ini Pak, khusus seleksi P3K teknis, mekanisme penentuan perangkingan seleksi apakah juga mengikuti skala prioritas? Nah ini Pak, dan passing grade tidak berlaku lagi di tahun ini. Ya, jadi passing grade memang tidak berlaku lagi, skala prioritas tetap diurutkan. Diurutkan. Berarti yang pertama ini Pak ya, THK2, non ASN, database BKN ya Pak ya. BKN. Nah, itulah yang nanti yang di ranking. Terus yang ketiganya itu non ASN dan non database BKN ya Pak ya. Atau guru yang PPG gitu kan. Nanti itu di ranking. Ketika ada THK2, berarti THK dulu yang didulukan. Sesama THK2 itu yang di ranking. Ya, ada misalnya ada 2 THK2, ada 2 non ASN. Yang pasti THK2 yang lulus dulu gitu kan. Misalnya di THK2 itu, misalnya di formasi ada 5 ini misal ya Pak ya. THK2 ada
6 itu otomatis sudah terpenuhi semua ya Pak? Terpenuhi semua, itu ini ranking dari THK 2-nya. Baik, berarti untuk yang satu yang tidak masuk di database BKN sama yang itu tidak bisa masuk ya Pak? Tidak masuk, sudah terisi oleh THK. Berarti itu prioritasnya seperti itu ya sahabat Disdik, karena 1, 2, 3 gitu ya. Baik Pak, nah ini selanjutnya adalah jika jika peserta sudah terdaftar di BKN tapi tidak ada formasi, misalnya S1 Teknik Informatika, disarankan untuk ambil formasi SMA. Jika mendaftar di formasi SMA apabila lulus bahan tapi tidak lulus tes, jadi P3 paruh waktu. Seandainya jika di tahun 2025 ada pengangkatan P3 full untuk semua P3 ke paruh waktu, apakah tetap dengan formasi SMA atau bisa disetarakan dengan S1 karena dari segi grade beda, katanya gitu. Ya memang kondisi seperti ini kan kedepannya kita belum tahu seperti apa. Tapi untuk kondisi sekarang, pelamaran untuk perbedaan antara pendidikan pada saat pendataan dan pada saat pelamaran itu dimungkinkan. Ya itu sudah kita koordinasikan dengan BKN, dan kondisi ini bukan hanya di Jambi, beberapa daerah lain seperti juga. Ya karena pertimbangannya tadi, karena tidak semua jurusan pendidikan itu dibuka semua. Jadi lihat peluang yang ada, gitu kan. Nah mengenai kondisi kedepannya seperti apa, kita lihat kebijakan dari BKN juga nanti kan. Apakah nanti dia kembali pendidikannya sesuai dengan pada saat pendataan atau pada saat pelamaran. Nah itu belum tahu. Tapi juga untuk yang mungkin perlu dipahami, ketika kita memakai ijazah turun ya, maksudnya ke downgrade ke SMA, ketika lulus ya, berarti kita sampai pensiun kita kerja dengan posisi ijazah SMA. Jadi P3K ini tidak ada peningkatan pendidikan seperti PNS. Jadi kontraknya sampai terakhir itu di SMA. Gitu. Di SMA itu. Berarti dalam hal ini kan jabatan pelaksana ya. Nah ketika mau merubah pendidikan itu kita harus tes ulang lagi. Ya kita lamar lagi dengan pendidikan ketika memang ada S1 dibuka. Baru kita tes lagi. Nah, Pak ini sebenarnya sedikit mengacau nggak Pak? Misalnya kita formasi misalnya S1 nih, terus dia turun menjadi SMA itu bagaimana? Betul, sangat mengacau sebenarnya. Sebenarnya pada saat pendataan itu sudah dipetakan. Si A pendidikannya apa, gitu kan? Si B pendidikannya apa. Nah ketika terjadi pelamaran, ya kan, ini mengganggu formasi teman yang lain, gitu kan? Merubah kualifikasi pendidikan dia, gitu kan? Saya S1 misalnya, Mbak misalnya S2, sebaliknya kan? Berarti ketika saya pakai Mbak misalnya pakai pakai ijazah S1 karena S2 nggak ada, mengganggu formasi saya ibaratnya gitu kan. Karena tidak ada, karena peta tadi sudah disusun gitu kan. Nah, tapi kita melarang juga regulasinya nggak ada. Regulasi tidak ada. Ya, karena kejadiannya memang saya rasa se-Indonesia sama semuanya ya. Karena peluangnya tadi terbatas gitu kan. Dan itu dimungkinkan dan secara sistem dibuka dan diperbolehkan. Nah, Sahabat Disdik ini sebenarnya agak pusing loh sebenarnya. Jadi Pak Firman dan tim ini pasti luar biasa ini kerja kerasnya, karena bayangkan formasi yang sudah sedemikian rupa dipetakan nanti terjadi perubahan itu gimana lagi nyusunnya. Macam saya pusing ini kira-kira sahabat Disdik. Jadi jangan banyak begini gitu ya. Coba kita sama-sama mencari yang terbaik ya Pak ya. Baik, ini selanjutnya Pak. Seandainya saya tetap daftar, ini masih bersambung sama yang tadi nih Pak ya. Seandainya saya tetap daftar ambil formasi yang ada S1 komputer, sementara saya S1 Teknik Informatika, anggap saja tidak lulus bahan karena beda jurusan. Apakah di 2025 saya tetap menjadi P3 paruh waktu karena karena informasinya jika terdaftar di BKN tetapi tidak ada formasi akan menjadi P3 paruh waktu. Ini kembali lagi P3 paruh waktu ini Pak. Ditanyakannya. Kalau formasi tidak ada, ini tidak disebutkan dalam Permenpan 6 itu ya. Disebutkan di Permenpan ini ketika non-AS ini mendaftar ya. Dan melamar dan mengikuti seleksi tidak dapat penempatan, itu yang diusulkan jadi P3K paruh waktu. Nah itu kan kondisi ketika memang formasinya ada dan tidak lulus. Nah untuk kondisi yang tidak melamar karena formasinya tidak ada, nah ini kita belum tahu kebijakan Menpan seperti apa. Apakah bisa diusulkan untuk menjadi P3K paruh waktu atau tidak. Nah itu kita lihat kedepannya belum tahu seperti apa. Sebenarnya kalau memang ini kan bukan kesalahan dari si pelamarnya. Saya mau melamar, tapi rumah formasinya nggak ada gitu kan. Ya mungkin mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini saya harapkan mungkin bisa juga diusulkan untuk P3K paruh waktu ya. Karena memang kondisinya yang memaksakan seperti itu gitu kan. Berbeda formasinya ada ya, tapi tidak mau melamar. Dianggap tidak butuh menjadi P3K berarti kan. Nah itu mungkin
beda pertimbangannya gitu. Dan untuk kembali lagi ditegaskan untuk paruh waktu regulasinya belum masih dalam proses ya Pak ya. Proses. Baik Pak, ini ada pertanyaan terakhir ya Pak ya. Untuk lowongan jabatan tenaga teknis pada penata layanan operasional ada kualifikasi untuk S1 pendidikan. Nah, pertanyaan teman-teman ini adalah spesifiknya S1 pendidikan jurusan apa? Terus kalau sebelumnya dia bekerja di sekolah menjadi seorang guru, apakah bisa melamar di tenaga teknis tersebut? Ya. Ini kalau kita lihat kasusnya, berarti ini seorang guru ya, guru di SLB. Ketika melamar di biro organisasi itu jabatan administrasi. Ya. Penata layanan operasional ya. Ini kalau secara kaitan dengan posisi sekarang itu tidak relevan. Tidak relevan. Ya. Karena nanti kan yang dibuktikan adalah surat pengalaman bekerja sebagai penata layanan operasional. Sementara yang bersangkutan adalah guru. Ya, guru kan beda uraian tugasnya, mendidik, mengajar ya, apalagi ya. Nah, ini penata layanan operasional. Jadi kalau secara administrasi ini pastikan TMS. Karena tidak relevan dengan jabatan yang dilamar. Seperti itu. Jadi maka diperhatikan kembali ya antara jabatan dengan pengalaman kita. Nah, ketika itu tidak relevan, ya nanti akan TMS dengan sendirinya nanti. Yang nanti dikoreksi oleh Panselda gitu. Seperti itu. Ini harap hati-hati nanti pada saat kita mengunggah dokumen dan pada saat mendaftar. Iya, tidak akan lulus administrasi ya Pak ya kalau tidak sesuai dengan pengalaman kerjanya. Betul. Baik Pak, nah ini Pak, apakah ada informasi tambahan? Mungkin himbauan Bapak nih ingin disampaikan kepada sahabat Disdik Pak, dipersilakan. Ya, nah untuk teman-teman tenaga non-ASN ya, baik yang terdata maupun yang tidak terdata ya, sudah diberikan kesempatan tahun ini. Silakan cermati dan dibaca benar-benar pengumuman dari kita. Ya, yang kita harapkan juga nanti di sini sudah kita kasih kelonggaran untuk pas foto ya. Kita tadi mungkin lupa saya sampaikan, kita tidak mengharuskan pakaian hitam putih lagi. Oh iya. Ya, tetap latar belakang merah ya. Namun tetap berpakaian dengan bebas, rapi dan sopan. Jangan pakai kaos misalnya saya gitu kan. Karena memang beberapa kejadian tahun kemarin itu ada pakaian tidak hitam putih, mungkin beberapa daerah ditemeskan gitu kan. Kita berikan kelonggaran selama memang bebas dan rapi. Nah, terus lagi saya ulang lagi, nanti dokumen itu ya benar-benar rapi ya, di scan-nya jelas terbaca ya dan asli. Nah, ketika tidak asli ya nanti percuma nanti disanggah karena tidak ada waktu untuk pengunggahan ulang gitu. Nah, selanjutnya nanti setelah ini ya semua dokumen terbaca, nanti tetap pantau pengumuman kita untuk melihat tahapan-tahapan selanjutnya. Dan yang pasti ya selalu percaya diri untuk mengikuti seleksi kompetensi. Hanya kita yang dapat membantu, bukan orang. Bukan orang. Jadi janji-janji Pak. Janji-janji untuk mengangkat, memberikan peluang. Mungkin yang punya menganggap saya kompeten nih bisa lulusin gitu. Jangan Pak ya. Jangan percaya ya. Maupun dari orang dari BKD jangan percaya ya. Kita tidak ada, karena sekarang ujian CAT sudah transparan ya. Jadi semua pun akuntabel, bisa dilihat oleh siapapun, hasilnya live gitu ya. Anda bisa menilai sendiri sesi berapa siapa yang tertinggi gitu ya. Nah, jadi yang hanya bisa membantu untuk lulus ini adalah kita sendiri. Ya, percaya diri dan selalu jaga kesehatan dan berdoa. Mungkin karena sahabat Disdik ya. Mungkin sahabat Disdik rajin-rajin buka itu ya, mungkin takutnya mereka tidak sesuai gagal administrasi dan sebagainya, rajin buka itu ya Pak ya, Permenpan RB. Permenpan 6 ya. Jadi kita khususnya pemerintah Provinsi Jambi, ini kita regulasi yang ditetapkan ini bukan dari kita, karena ini memang sudah diatur oleh Panselnas ya. Panselnas siapa? Ada Menpan, ada BKN ya, ada ALAN gitu ya, dan Mendagri ya. Nah, jadi kita ini pelaksanaan ini turunan dari Permenpan 6. Di bawahnya dari Kemenpan 347, 348, 349. Jadi bukan kita yang mengada-ngada yang membuat regulasi seperti ini. Ini se-Indonesia, Mbak ya. Se-Indonesia sama peraturannya. Sama semua. Ya, karena kita satu kesatuan negara Republik Indonesia. Betul. Gitu ya. Jadi jangan salah prasangka ya. Ini hanya
maunya BKD Provinsi Jambi yang membuat regulasi seperti ini. Ini sudah diatur dari atas ya, Pak. Ini sudah diatur gitu. Dan ini hanya turunan ya kita ya. Hanya turunan. Kita hanya melaksanakan tugas apa yang diamankan dari pusat gitu. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Firman atas bincang-bincangnya. Semoga dengan podcast ini memberi informasi lah ya. Mungkin Bapak kemarin sudah Zoom, hari ini podcast juga. Sahabat Distrik luar biasa loh Pak Firman dan juga tim ini untuk berusaha memberikan informasi selengkap-lengkapnya demi membantu teman-teman P3K supaya bisa terakomodir semuanya ya Pak ya. Tetap semangat Bapak. Semangat, amin. Ya, tetap jaga kesehatan dan juga ini Sahabat Distrik ada tim-tim dari Pak Firman juga dari BKD di sini yang bahu-membahu untuk membantu teman-teman supaya bisa ini terakomodir di P3K. Baik Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mbak. Selamat melanjutkan pekerjaan ya Pak ya. Dan teman-teman. Ya, sabar ya Pak, semoga jadi ladang pahala ini bagi Bapak Firman dan juga teman-teman di BKD. Baik, terima kasih Pak. Begitulah Sahabat Distrik podcast kita bersama Bapak Firman dari BKD. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa ya Sahabat Distrik ya, di like, komen, share, dan subscribe channel YouTube dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Saya Diani Hefridarniza dan juga tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Luar biasa ini Pak Firman ini.